Sobat Pajak, pernah dengar tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB? Ini adalah salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh pemilik properti dan berperan besar dalam pembangunan daerah kita loh. Yuk kita kenali lebih jauh tentang apa itu PBB dan siapa saja yang wajib bayar dan bagaimana cara bayarnya. Pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah atau bangunan berdasarkan nilai jual objek pajak atau disingkat NJOP. Pajak ini termasuk dalam pajak daerah untuk sektor perkotaan dan pedesaan atau disingkat PBB P2 dan pajak pusat untuk sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas tanah dan bangunan atau menguasai dan mendapatkan manfaat darinya. Contohnya seperti pemilik rumah tinggal, pemilik ruko, pemilik lahan kosong, ataupun pengusaha yang punya bangunan dan usaha. Pajak bumi dan bangunan atau PBB dihitung berdasarkan perhitungan berikut. PBB sama dengan tarif dikali NJOP dikurang NJOP TKP. NJOP atau disebut nilai jual objek pajak itu ditentukan oleh pemerintah berdasarkan harga pasar. Sedangkan NJOP TKP, NJOP tidak kena pajak, yaitu batas nilai objek pajak yang tidak dikenai pajak. Tarif PBB untuk PBB P2 biasanya senilai 0,1%. Contohnya gini, jika rumah kamu punya NJOP senilai 300 juta dan NJOP TKP di daerahmu senilai 12 juta, maka PBB sama dengan 0,1% dikali 300 juta dikurang 12 juta, hasilnya sama dengan 288.000. Yuk kita ketahui gimana sih cara bayar PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang pertama yaitu terima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB, biasanya dikirim ke kelurahan atau bisa diunduh secara online melalui website Bapenda masing-masing daerah. Yang kedua yaitu cek nominal PBB terutang, pastikan data di SPPT benar. Luas tanah, luas bangunan, nama, dan alamat. Selanjutnya, kita bisa pilih metode pembayarannya, bisa secara online maupun offline. Kalau secara online, kita bisa melalui e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak, atau lewat aplikasi mobile banking, atau aplikasi e-Samsat atau Bapenda daerah. Kalau secara offline bisa melalui kantor pos, bank persepsi, atau loket kelurahan maupun kecamatan tertentu. Kalau kamu tidak membayar PBB atau pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu, maka kamu akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah. Kedua, bisa saja tanah atau bangunanmu menjadi masalah saat akan dijual. Atau ketiga, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan pengumpulan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB bukan sekedar kewajiban, tapi kontribusi kita untuk pembangunan. Contohnya itu pembangunan jalan dan jembatan atau fasilitas umum seperti taman, sekolah, dan puskesmas, atau peningkatan layanan publik. Nah, sekarang kamu udah tahu kan apa itu PBB dan cara bayarnya? Yuk jadi warga negara yang taat pajak, ingat pajakmu untuk masa depan kita bersama.